Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya akan membabar dua buah keris ya, yang memiliki bentuk yang panjangnya itu relatif pendek, sehingga para pakeris mengatakan ini adalah jenis keris jimat ya. Kita mulai dari yang ini dulu. Jadi keris ini memiliki panjang bilah sekitar 20 cm ya. Kemudian peksinya ini saya dekatkan dulu sebelum dibuka. Bentuknya seperti ini. Para pakeris mengatakan jika ada bentuk keris yang peksinya seperti ini adalah keris garap dari Joko Suro, maaf ya. Beliau merupakan putra dari, kalau di Belambangan dinamakan Empu Pitrang, atau nama lain dari Empu Supo Mandrangi. Coba kita dekatkan sebelum saya buka. Bisa diamati bahwa keris ini juga prosesnya sama dengan keris-keris yang ukurannya lebih besar atau normal ya. Jadi dari proses tempa lipat, materialnya juga sama, dari besi aji, baja dan juga pamur. Bisa diamati ya bentuk peksinya, pipi atau kotak ya. Kemudian pada ujung terdapat lubang. Ini ciri khas garap Empu Joko Suro. Kita amati ganja bagian bawah. Nanti saya perbesar ya. Jadi juga kelihatan tempat lipatnya. Coba kita buka bagaimana bentuk bilahnya ya. Jadi kalau pemirsa lihat, nah ini jadi gonjonya gonjo iras, menyatu dengan bilah. Kemudian pamornya ini termasuk jenis pamor melumah, dan terdapat pamor tiban. Kemudian di tengah ada lubang, kalau Pak Kris mengatakan pemegang jagat. Jadi dari awal memang diciptakan ada lubangnya di tengah, bukan karena korosi ya. Jadi ricikannya sangat sederhana, ada pijitan, kemudian ricikan lain tidak ada. Bentuk bilahnya ngelimpah. Kita lihat balikannya ya. Nah ini bilah sebaliknya. Kalau kita amati dari sisi tajam akan kelihatan bahwa keris ini adalah dari tempa lipat, kemudian ada proses pijitan. Jadi keris Empu Joko Suro proses finishingnya melalui pijitan tangan, sehingga bisa diamati bentuknya kalau dilihat dari garis tajam ini. Coba saya perbesar.
dengan perbesaran 3,27 kali. Jadi biar pemirsa bisa melihat detail peksinya ya. Jadi peksinya juga pipih, bisa diamati. Pada lubang juga kelihatan tempat lipat, kemudian pamornya bisa dilihat. Nah, ini ada pamor yang merupakan pamor tiban pada keris ini. Nah, di sini. Kemudian kalau kita lihat dari bawah akan nampak tempat lipatnya, sehingga kelihatan ya pamor, lapisan pamor, kemudian lapisan saton dan besi ajinya. Saya kita lihat, saya buat miring seperti ini, bisa tambah kelihatan jelas bagaimana degradasi dari warna pamor kemudian besi ajinya. Ini saya shoot secara pelan-pelan. Nah, ini kalau dimiringkan bisa kelihatan tampak jelas proses pijitannya. Kita lihat sebaliknya. Nah, ini mulai dari peksinya juga saya dekatkan dengan perbesaran sama 3,27 kali. Nah, ini bisa kelihatan. Jadi keris ini memiliki panjang peksi, saya ulangi, 6,3 cm, panjang bilah 20 cm. Bisa diamati, jadi degradasi warnanya juga kelihatan, baik besi aji ataupun pamornya. Pamornya celing ya. Jadi ini diperkirakan ini adalah garap Joko Suro pada saat ada di daerah Blambangan mencari ayahandanya yang sudah kembali ke Majapahit. Jadi keris ini memang berasal dari daerah itu, daerah Blambangan ya. Bisa dilihat di sorsoran ya, ada terdapat pamor Rojo Gundolo. Bisa diamati. Kemudian sisi sebelahnya juga ada pamor tipan, ada beberapa bagian yang warna pamornya lebih keling. Nah, ini. Kemudian kita lihat keris yang kedua. Keris yang kedua ini bahkan ukuran bilahnya lebih kecil. Coba saya perkecil lagi ke posisi semula. Nah, ini tanpa pembesaran. Jadi warangkanya ya, warangka model sandang walikat. Keris ini memiliki panjang ya, peksi yang berbentuk putut seperti ini. Nanti saya zoom. Panjangnya 5 cm ya. Ini warangkanya warangka lawasan. Dia mengatakan ini dari tulang tapi lawas ya. Kita lihat dulu peksinya. Nah, ini jadi putut. Yang unik ini ada gelungnya di atas ya. Nah, ini di kepalanya ada gelungnya, dan juga melalui proses tempat lipat. Kita lihat isinya. Isinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini isinya. Ini tanpa pembesaran dulu. Bisa dilihat, saya dekatkan. Di pamornya pamor wengkon ya, atau kalembeng, dan memiliki look 5. Ricikannya juga cukup sederhana, ini ganjairas juga, hanya pijitan ya. Ini saya dekatkan biar pemirsa tahu. Saya shoot dari bawah, bisa kelihatan. Maaf, tidak fokus. Nah, ini fokus sudah. Ini juga ada pamor rekannya ini ya, lamalip ya. Bisa diamati. Kemudian sisi sebaliknya juga ada pamor lamalipnya juga. Coba sekarang saya perbesar biar kelihatan jelas bagaimana penempaan dari keris ini. Ini saya perbesar lebih besar 3,27
4-5 kali. Saya shoot dari peksinya dulu. Nah, bisa dilihat juga melalui proses tempal lipat. Nah, ini. Kemudian sambungannya dengan gonjo irasnya bisa kelihatan. Ini saya fokuskan dulu. Kemudian kita lihat bilahnya. Nah, ini bilahnya. Fokus sudah. Saya diamati tempal lipatnya juga sangat rapat. Pamor yang tercipta juga pamor meteorit. Nah, kebalikannya. Jadi pamor wengkon atau kalembeng. Kita lihat dari sorsorannya. Jadi pijitannya juga cukup dangkal dan tidak ada ricikan lain. Kita lihat bentuk dari peksinya. Nah, ini. Jadi dapur putut. Ya. Saya diamati dengan perbesaran 3,45. Nah, ini kebalikannya. Coba sekarang akan saya shoot tanpa blitz. Bagaimana warna dari pusaka ini? Tanpa blitz, coba saya shoot tanpa blitz. Nah, ini. Saya dekatkan. Jadi bisa pemirsa lihat. Nah, ini sudah fokus. Nah, ini tanpa blitz pusaka ini. Jadi dari pantulan cahaya lampu penerangan listrik di teras terlihat juga masih tetap kelap-kelip. Jadi pamornya ini saya dekatkan dengan perbesaran 3,45 dari meteorit juga. Kemudian tempal lipat dari besinya kelihatan. Juga ini pemengkang jagat. Look 5. Bisa dilihat. Kemudian kebalikannya. Jadi bisa pemirsa puas melihat bahwa tanpa cahaya blitz juga kelihatan bahwa degradasi baik pamor ataupun besi ajinya. Jadi dapur keris ini berdapur Pandawa, Look 5 pemengkang jagat dengan peksi putut. Coba lihat yang pertama tadi. Kita ingin melihat bagaimana kalau tanpa blitz kamera dengan perbesaran 3,45. Bisa diamati. Nah, ini pamor yang dipangkal peksi ya. Kemudian bilahnya bisa dilihat. Ini juga tambah kelihatan tanpa blitz ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tajamnya, nah ini proses pijitan. Kelihatan ada pamor tiban pada sisi sebelah, kelihatan jelas. Pamornya juga meteorit. Degradasi warna besi dan pamor tampak jelas walaupun cahaya blitz dari kamera ini saya matikan. Jadi sepasang pusaka ini saya kembalikan dulu ke posisi awal. Yang satu adalah karya di estimasi Joko Suro, ya. Yang satunya keris jimat juga dengan peksi berbentuk putut. Estimasi saya ini keris Pandawa pemengkang jagat ini juga era Majapahit. Ini tanpa pembesaran.
dengan panjang bilah 14 cm dan peksi berbentuk putut. Jadi dua-duanya estimasinya era Majapahit. Sekian saja dulu ulasan mengenai dua keris jimat ini, ya, karena kecil ukurannya saya katakan keris jimat. Dan bisa juga kalau sekarang ini untuk sekap wanita, bukan hanya laki-laki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.